Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus senantiasa melimpah bagi kita. Saudaraku dalam Tuhan, menjadi seorang pengikut Tuhan yang setia bukan berarti kita bebas dari segala persoalan, bukan berarti kita bebas dari segala masalah. Saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab mengatakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita harus memikul salib kita. Ada salib yang dipikul, ada beban yang dipikul, ada tantangan yang dihadapi, ada persoalan yang menghadang setiap langkah kita. Namun saudara dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam persoalan dan tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah yang dialami seorang murtadin, di mana ketika dia mengambil komitmen untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, dia mengalami berbagai persoalan, berbagai tantangan, bahkan tidak hanya itu dalam Tuhan. Tidak sedikit orang mencibir beliau, tidak sedikit orang menghina beliau. Namun saudara dalam Tuhan, karena dia sudah mengambil komitmen untuk mengikut Kristus, dia tegar menghadapi semua itu. Dan kesaksiannya sangat memberkati saudara dalam Tuhan. Secara pribadi saya sangat terberkati, dan semoga kesaksian beliau menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mendengarkan kesaksian beliau di video berikut. Nah, aku mau jelasin buat yang nggak ngerti ya kenapa aku bikin konten kayak gitu. Sebenarnya aku tuh juga nggak expect bakal seramai ini. Jadi aku mau jelasin kenapa aku murtad dan apa hubungannya sama murtad sama mau lebaran dan nggak pengen ketemu saudara. Jadi maksudnya tuh gini, keluarga aku dari papa mama itu kan dari muslim yang cukup fanatik ya. Terus dan yang menikahkan aku yang jadi saksi itu juga om aku dari papa aku yang cukup fanatik juga muslimnya. Dan otomatis kalau misalnya aku yang lain tahu aku ternyata murtad, pindah Kristen segala macem, pasti banyak komentar-komentar negatif say. Yang mana aku merasakan iman kekristenanku itu memang dari kecil, dari bayi aku udah rasain gitu. Nah, kalau ini bener banget sih, karena memang keluarga inti tuh yang paling mengerti kita dari kecil, dari bayi gitu ya. Jadi ya, memang aku lebaran ini maunya sama mereka aja gitu. Karena yang akan ditanyain bukan kapan lagi punya anak, kapan punya rumah sendiri, kapan ini, kapan itu, tapi kenapa kamu pindah Kristen? Kayak, aku tuh pengennya oh selamat ya atas agama barunya, semoga kamu amanah, semoga istiqomah, semoga bener-bener segala macem gitu. Kenapa harus dihujat sih, kenapa sih gitu? Kamu tanyain kenapa aja aku bakal jawab gitu loh, dengan senang hati, dengan bangga, tanpa kamu harus menghujat gitu ya. Yang pertama aku memang udah gak punya orang tua, jadi aku cuma izin ke kakak sama adik aku aja, which is cuma mereka yang open minded. Terus aku keluar-keluarnya gimana? Ya aku cuma pasang status aja di WA sama IG kalau pas aku di gereja, Natalan, atau pas perjamuan kudus. Jadi aku nggak usah pakai kata-kata pun mereka juga harusnya udah tahu bahwa aku sekarang adalah seorang Nasrani. Yang pasti awalnya memang berat sih. Bahkan ada yang ngata-ngatain kita bawa nama orang tua juga segala macam, yang mana orang tua aku tuh sebenarnya udah tahu aku tuh sebenarnya nyaman di agama yang mana, cuma karena mereka memang nggak tahu dan cuma asalnya plus aja, jadi mereka komen kayak gitu. Tapi buat aku itu wajar sih, dan aku nggak yang sedikit-dikit ambil hati gitu, karena kebetulan juga aku sekarang udah berkeluarga ya, jadi aku punya kehidupan sendiri, jadi aku bodoh amat aja sama kata-kata orang yang nggak tahu cerita aku dari awal. Nah, dia adalah salah satu keluarga aku dari mama aku yang cukup open minded, dan aku senangnya dari keluarga mama tuh kenapa ya, dia tuh lebih bisa menerima daripada keluarga papa aku.
Jadi ada yang nanya untuk lanjutin ke part 2-nya, kenapa aku bisa jadi murtad. Jadi dari lahir tuh aku punya ibu angkat, orang tua angkat, juga Nasrani guys. Terus aku di sekolah, teman-temanku juga banyak yang Nasrani. Sampai sekolahku pun SMA juga di sekolah Katolik kalau nggak salah yayasannya. Jadi circle aku otomatis banyak yang Kristen Katolik juga kayak dia. By the way ini suamiku ya guys. Nah dari situ muncullah iman-iman kekristenan aku. Dari aku kecil aku tuh udah suka ke gereja, masuk ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu pujian, praise and worship gitu-gitulah. Sampai aku pernah bertengkar sama mama aku sendiri gara-gara aku sering ke gereja daripada aku sholat. Sampai orang tua kandungku sama orang tua angkat aku bertengkar gara-gara aku lebih sering ke gereja. Dan dari situ aku mulai mumpet-mumpet tuh kalau aku lagi ibadah ke gereja atau aku lagi nyanyi-nyanyi praise and worship. Tapi sebenarnya mama aku itu udah tahu kalau aku tuh lebih memihak ke agama Kristen, cuma memang belum dibolehin aja gitu. Sampai akhirnya aku nikah sama dia, terus aku berpikiran buat ya udah yuk pindah Kristen aja. Soalnya kan dia sempat mualaf, tapi kita berdua tuh sama-sama nggak puasa, nggak sholat, nggak ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk ya udah kita akhirnya buat ambil katekisasi untuk baptis gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang aku walaupun masih merasakan pikul salib ya, tapi aku bersyukur banget sih aku bisa memeluk agama yang jadi aku tuh lebih bisa serius untuk sembahyang, berdoa gitu loh guys. Bahkan aku tuh di gereja sampai bisa nangis gara-gara cuma praise and worship. Sebegitunya aku bisa bahagia, bisa bangga sama agamaku yang sekarang gitu. Kalau ada pertanyaan lain komen aja ya guys, nanti aku jawab pakai video. Bye bye. Sebenarnya kalau disuruh share kesaksiannya tuh banyak banget ya sampai hari ini. Puji Tuhan banget. Salah satunya yang paling sering adalah rezeki. Rezekiku sama suamiku itu datangnya nggak kira-kira dan dari mana aja. Yang penting tuh kita pintar-pintar bersyukur aja sama Tuhan. Kalau kita bersyukur hari ini, pasti besok ditambah lagi gitu. Dan kita nggak boleh kayak mengeluh gitu. Kita hidup aja itu udah berkat dari Tuhan ya enggak. Makanya kita harus pintar-pintar. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah dengar bersama apa yang merupakan kesaksian daripada seorang murtadin di video tadi. Beliau mengatakan bahwa beliau berkomitmen untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dan ketika dia komitmen mengikut Tuhan, dia mengalami berbagai tantangan, dia mengalami berbagai rintangan, dia mengalami berbagai persoalan, bahkan tidak sedikit orang mencibir beliau, menghina beliau. Namun saudara Tuhan, beliau dengan tegar menghadapi semua itu. Bahkan beliau mengatakan bahwa dia tidak membalas mereka. Kalau dia dibenci, kalau dia dihina, dia tidak membalasnya dengan hinaan. Tetapi beliau menanggapi semua itu dengan tenang dan dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus walaupun dengan berbagai persoalan yang ada. Saudara Tuhan, apa yang dia saksikan di video tadi sangat memberkati hidup saya secara pribadi. Dan saya percaya bahwa saudara juga diberkati dengan kesaksian beliau. Saudara Tuhan, ini salah satu contoh iman yang begitu kuat dalam Tuhan. Ketika dia komitmen mengikut Tuhan Yesus, ya, dia diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, tetapi imannya tidak luntur, imannya tetap kokoh di dalam Tuhan, dan dia tetap berpegang teguh mengikut Tuhan Yesus. Saudara dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah, kita bebas dari persoalan. Tidak, saudara dalam Tuhan. Bahkan
Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau kita mau mengikut Dia, kita harus memikul salib kita. Ada salib yang harus kita pikul. Ada beban, ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan yang menghadang setiap langkah kita. Namun saudara Tuhan, yang terpenting adalah bukan terletak kepada persoalan itu, tetapi yang terpenting bagaimana kita mempertahankan iman kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Bagaimana kita mempertahankan iman kita ketika kita dihina misalnya, ketika kita dicibir, ketika kita tidak dipedulikan, tidak dianggap, ya. Ketika banyak orang yang berbeda pendapat dengan kita. Saudaraku dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang terpenting saudara Tuhan. Jadi jangan sampai persoalan demi persoalan melunturkan iman kita. Jangan sampai masalah melunturkan iman kita. Saudara Tuhan, ketika iman kita kokoh kepada Tuhan Yesus, upah kita besar di surga. Itu janji Tuhan, saudara Tuhan. Mungkin di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa. Namun saudara Tuhan, ketika kita tetap berpaut kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa upah kita bukan hanya di dunia ini, tetapi upah kita yang terbesar adalah di dalam kerajaan surga kelak. Saudara Tuhan, di dunia ini kita sementara adanya. Kalau di dalam kitab Mazmur 90 ayat 10, ya, firman Tuhan mencatat bahwa umur manusia ini hanya 70, dan kalau lebih itu merupakan bonus bagi manusia itu sendiri, dan kebanggaannya adalah sakit penyakit. Jadi di dunia ini kita hanya sementara adanya. Tempat kekal kita di dalam kerajaan sorga kelak. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Bagaimana kita menjadi ahli waris kerajaan sorga? Ketika iman kita tetap kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan ketika kita taat akan firman-Nya. Tolong Tuhan, sekali lagi, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menghadang setiap langkah kita, jangan sampai melunturkan iman kita. Mari kita berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, dan mari kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.